Jadi tuh 2 bulan pertama tuh sempet off nggak ngapa-ngapain gitu karena kan latihan tuh dibentin kan waktu itu pas awal corona gitu, nggak ngapa-ngapain kerjanya cuma nonton Netflix aja di rumah gitu. Terus ya udah gitu, terus mulai suka tanaman, ngumpul-ngumpulin kerjaan online shopping tapi beliin tanaman Mm-mm. tiap minggu gitu kan. Terus ada kegiatan, terus akhirnya mutusin ngapain nih gitu kok nonton Netflix doang tiap hari nggak produktif banget gitu. Akhirnya setelah aku udah suka tanaman, aku memutuskan untuk coba iseng-iseng jualan tanaman aja gitu. Kalau misalnya nggak laku nggak apa-apa deh mas suami kan. Kalau nggak laku nggak apa-apa kita rawat aja, awalnya begitu. Tapi sekarang akhirnya karena waktu itu sempat JRS setelah libur Lebaran tuh, habis Lebaran kan sempat latihan lagi gitu seperti biasa gitu kan. Ya udah ngelatih sama jualan tanaman gitu, bisnis tanaman online. Nah sekarang libur lagi Jaya Raya di stop lagi kegiatannya karena memang dari pemerintah Tangselnya ya gitu kan dibatasi ya nggak boleh berkumpul dalam orang banyak gitu kan, jadi kita latihannya via online. Latihan via online. Sulit sulit banget. Jadi setiap pagi tuh ngelatih gitu, terus setelah ngelatih pagi tuh aku jualan tanaman online gitu. Jadi waktu itu kan emang setelah aku keluar dari Platnas tahun 2013 kan ya, 2013 gitu. Terus masih 2013 Desember. Nah, waktu itu balik ke klub kan Jaya Raya. Balik ke klub Jaya Raya, main lagi 2 tahun. Terus emang waktu itu ketua harian PP Jaya Raya, Ci Imelda memang udah nawarin untuk ngelatih gitu, bantuin ngelatih di Jaya Raya gitu kan. Terus aku juga kayaknya gak bisa deh kerja kantoran. Emang passionnya di bulu tangkis gitu kan, emang passionnya bulu tangkis. Ya udah ditawarin untuk ngelatih di Jaya tahun 2016 Januari itu aku setelah pensiun November atau Desember tuh aku langsung Januari udah start ngelatih gitu. Ngelatih sampai sekarang. Ya, kalau misalnya hijab tuh duluan sebenarnya kan. Hijab tuh duluan aku berdua sama adik aku. By dia waktu itu memang pas kita memutuskan pakai hijab gitu kan pengen cita-citanya sih pengen ngeliat pakai hijab tuh tapi orang tetap cantik gitu loh. Terus ya udahlah kita sempat awalnya dulu baju tapi nyobain baju kayaknya nggak jalan tuh gitu kan, masih awal-awal tuh kayaknya nggak jalan. Terus akhirnya kita berpindah ke hijab, itu nggak desain sendiri pokoknya semuanya sendiri, nggak desain sendiri, ide desainnya dari kita, terus seperti apa semuanya. Nah baru ke tanaman, jadi hijab duluan baru tanaman gitu. Ini tanaman yang terakhir gitu. Cuman semenjak corona ini by dia lagi off dulu sih sementara, aku nggak ini dulu semenjak corona ini, jadi lebih fokus ke tanaman gitu di hijau-hijau. Iya memang pekerjaan utamanya ngelatih gitu, jadi untuk bisnis-bisnis yang lain itu sampingan aku aja, karena kan kalau ngelatih itu nggak full time, maksudnya nggak full seharian kayak ngantor ya, maksudnya waktunya tuh dari pagi sampai sore di kantor nggak kan. Kalau ngelatih itu kan kita ngelatih tuh pagi jam 6 sampai jam 8. Nah setelah itu anak-anak ini kan aku ngelatihnya di Pusdiklat, mereka masih usianya tuh masih remaja, masih SMP, SMA gitu. Jadi di sela-sela waktu itu setelah latihan pagi mereka sekolah kan. Nah sekolah terus kadang baru ngelatih lagi jam 4 sore atau jam 2. Nah itu kan waktunya kosong tuh. Jadi aku banyak waktu kosong, ya udah di sela-sela waktu itu yang dipergunakan untuk bisnis gitu. Jadi iya, sekarang alhamdulillah udah punya nursery sendiri, kebun kecil-kecilan lah gitu kan. Karena awalnya itu jualan, ngumpulin kan, nyetok di rumah gitu. Cuman berdua tuh awalnya sama suami, cuman berdua. Waktu masa corona tuh awal-awal gitu kan. Terus di rumah udah nggak muat, udah berantakan banget, udah nggak karu-karuan deh gitu, udah penuh banget karena kan tanaman jualan nggak keurus. Akhirnya ya udah kita
join gitu sama yang dekat kompleks ini, ada perkampungan gitu, ada tanah kosong, kita garap gitu. Ya di situ awalnya kecil, bangun-bangun, sampai sekarang masih kecil sih, kecil-kecilan aja ya itu. Sekarang udah, waktu dulu kan awal-awal tuh masih jadi reseller gitu, masih belanja kan, maksudnya ngambil dari petani segala macam tanamannya. Sekarang sih pelan-pelan udah mulai nandiin sendiri, jadi memperbanyak sendiri gitu. Yang paling sulit bulu tangkis, ngelatih. Karena kan ngelatih itu gimana ya? Kita ngelatih udah kayak orang tua sih sebenarnya, tapi orang tua anaknya banyak gitu kan. Karena juga ngelatih itu kan, kalau apalagi kalau anak usia-usia remaja itu, kita nggak cuma ngelatih mereka di lapangan aja, badmintonnya aja, tapi juga kayak karena mereka di asrama jauh dari orang tua, jadi kita pelatih itu sebagai orang tua yang mendidik juga kan gitu, mendidik juga tingkah lakunya, budi pekerti segala macam, jadi lebih sulit ngelatih gitu. Paling sulit. Jadi SEA Games 2003 pada saat itu seminggu, kalau seingat aku sih seminggu sebelum SEA Games kena tipes. Kena sakit tipes. Ya udah nggak jadi berangkat, ada persiapannya lama gitu kan. Udah gitu pada saat 2003 itu aku masih 2002 aku baru masuk pelatnas ya, maksudnya umurnya tuh masih di bawah 20 kan pada saat waktu itu tuh, masih baru-baru naik lah gitu kan. Terus belum pernah, tiba-tiba nggak jadi berangkat gitu. Cuman kan tahun 2005-nya aku akhirnya berangkat kan, 2 tahun kemudian gitu, setelah 2 tahun kemudian aku berangkat gitu di SEA Games di Filipina, dapat emas kan, dapat gold, dapat, ya udah akhirnya kayak terbayarkan, oh mungkin ini jalannya gitu. Jadi selalu diambil hikmahnya, diambil positifnya. Masih cuman jarang, maksudnya nggak intens ya. Memang kita tuh tipikalnya dari dulu nggak teman baik gitu, cuman nggak yang intens setiap hari, atau kadang juga bisa lama gitu nggak komunikasi tuh, lama gitu, berbulan-bulan gitu, atau bulan 2 bulan gitu baru chat. Simpel aja sih kalau chat tuh atau telepon tuh jarang banget. Tapi kalau ketemu, sekalinya ketemu tuh ya udah gitu, ngobrol tuh bisa dari siang sampai sore sampai malam gitu di satu tempat aja, nggak kemana-mana tuh, ya udah ngobrol gitu. Cuman masih komunikasi, aku sih masih sama waktu di pelatnas gitu, maksudnya teman baik lah gitu kan, teman baik, masih komunikasi sampai sekarang sama Via Zabadia, sama Grace Poli, terus sama Nitya Krisinda, terus sama Amelia Rizky juga, karena waktu itu sempat kamar juga kan, walaupun di pelatnasnya sama Kiki ini sebentar kan, sama Amelia sebentar kan, sama Amelia Rizky. Cuman waktu di Jaya Raya aku kan sekamar sama dia pas aku udah keluar dari pelatnas, aku sekamar, jadi masih ketemu sama mereka. Jadi kalau mereka nggak di sini gitu kan, terus main ke Jakarta tuh masih ketemuan gitu sih. Komunikasi masih terus sampai sekarang. Iya, Nitya tuh si Titin tuh senang tanaman juga kan, rumahnya di Blitar tuh dia mulai nanam gitu, terus main, memang udah janji mau main ke rumah aku makan gitu kan, main ke rumah, terus aku ajakin juga ke kebun gitu, pengen lihat kan mereka juga, karena deket banget kan kebun dari rumah aku tuh, deket banget kebunnya. Ya udah main ngobrol dari sampai sore gitu, belanja tanaman juga. Itu memang mensupport bisnis temen.